Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukan sekadar penjaga gerbang hukum. Institusi ini memegang peranan vital sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, sebuah tugas besar yang mutlak membutuhkan fondasi kebudayaan yang kuat. Realita inilah yang mengemuka dalam diskusi politik kebangsaan pada peringatan HUT ke-8 Batak Center dan HUT ke-81 RI di Sekretariat Batak Center, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026. Hadir sebagai narasumber utama, Hakim Konstitusi, Dr. Daniel Yusmik Pancastaki FOF, menegaskan bahwa MK kini menjadi tumpuan harapan publik dan tokoh bangsa. Ia memaparkan bahwa MK memiliki dua fungsi utama, sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Dr. Daniel menyoroti perbedaan mendasar antara hak asasi manusia secara umum dengan hak dasar yang dijamin secara spesifik dalam UUD 1945. Jadi materinya ini yang pertama terkait lembaga negara, kekuasaan kehakiman, tadi yang disebut-sebut MK, 9 orang itu. Saya kalau testimoni dari beberapa hakim, ada yang mantan presiden mengatakan sekarang ini kami berharap satu-satunya lembaga yang bisa menjaga republik ini MK. Ya. Ada juga mantan gubernur, bahkan ada gubernur yang masih aktif juga, dia mengatakan kami sekarang masih ada harapan besar pada Mahkamah Konstitusi. Saya beberapa kali juga kegiatan di luar negeri, itu juga selalu pernyataan itu keluar. Jadi sebenarnya ada ekspektasi yang besar untuk MK. Karena itu saya selalu berharap Bapak Ibu sekalian bisa mendoakan kami yang 9 orang. Mantan pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba ini dengan tegas mendorong masyarakat, khususnya masyarakat adat, untuk tidak ragu memperjuangkan hak-hak kultural dan tradisional mereka melalui Mahkamah Konstitusi apabila merasa terganggu. Pandangan dari kacamata konstitusi ini menemukan titik temu yang sempurna dengan visi kebudayaan. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Batak Center, Insinyur Sintong M. Tampu Bolon, menegaskan adanya irisan kuat antara hukum negara dan nilai-nilai warisan leluhur. Selama 8 tahun berkiprah, Batak Center bertekad menjadikan budaya sebagai kompas pembentukan generasi unggul, salah satunya melalui filosofi Dalihan Natolu. Hadirin yang kami hormati, sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kebudayaan, kami melihat bahwa pembicaraan tentang konstitusi dan pembicaraan tentang budaya sejatinya memiliki titik temu yang sangat kuat. Konstitusi memberikan kerangka kehidupan bernegara, budaya memberikan nilai dalam menjalankan kehidupan. Konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Budaya mengajarkan bagaimana manusia seharusnya menggunakan kekuasaan dan tanggung jawab. Konstitusi menjamin hak warga negara. Budaya mengajarkan kita untuk menghormati dan martabat orang lain dalam konteks hak asasi manusia, sekaligus mewajibkan setiap warga negara. Filosofi Dalihan Natolu memberikan esensi tentang relasi, penghormatan, dan keseimbangan sosial dalam berdemokrasi. Keberagaman Indonesia adalah fakta, namun kemauan untuk mengelola keberagaman tersebut menjadi kekuatan adalah sebuah keharusan. Acara yang dihadiri para purnawirawan, akademisi, dan tokoh Batak ini membuktikan bahwa sinergi antara hukum dan budaya adalah kunci utama merawat kebangsaan menuju Indonesia emas.